Episode 51. Keringat mengalir dari sela tubuh bening yang masih berpagut mesra dengan Gara. Mereka masih tenggelam dalam nikmatnya surga dunia yang sering orang-orang gaungkan. Bening menyadari satu hal. Bercinta dengan Gara ternyata memberi kesan yang selalu ingin diulanginya. Begitu pula Gara. Lelaki itu kini kerap memikirkan Bening, bahkan ketika sedang berada di perusahaan. Kini napas keduanya semakin beradu. Suara tertahan terdengar merdu di telinga keduanya. Gara sering membungkam bibir Bening dari bibirnya sendiri, sementara yang di bawah senantiasa bergerak memacu hasrat menjadi lebih menggila. Di pelepasan terakhirnya, Gara memeluk Bening erat. Terasa cairan yang keluar memenuhi seluruh rongga pusatnya. Bening dan Gara memacu napas setelah selesai dengan kegiatan panas mereka. "Kau luar biasa, Bening," puji Gara sambil mengusap kepala. "Mas Gara yang mengajarkan," Bening menyahut dengan jujur. Kemudian keduanya saling bertatapan. Bening tersenyum pun begitu dengan Gara yang terpesona melihat wajah Bening di bawah sinar bulan. Cantik sensual menggoda. "Bening, andaikan saja waktu bisa kita ulang." "Memangnya Mas Gara ingin mengulang apa?" tanya Bening. "Saat aku belum mengenal dirimu, dan saat aku juga belum mengenal Sela. Seandainya saja aku menemukanmu lebih dulu." "Bening masih kecil, Mas Gara. Sedangkan Mas Gara pasti sudah lulus SMA." Bening tertawa kecil menganggapi. Gara juga hanya tertawa. "Kau benar, Bening, tapi pasti akan sangat menyenangkan kalau aku jatuh cinta padamu lebih dulu." Sekarang Mas Gara sudah memiliki Bening. Mungkin sebentar lagi juga Bening akan hamil. Mas Gara sudah mendapatkan semuanya, jadi jangan bersedih lagi. Gara membalikkan tubuhnya, lalu menindih setengah tubuh Bening lagi. Ia mengusap kening Bening dengan lembut lalu mengecupnya lama. Bening memejamkan matanya, mencoba merasakan indahnya disayangi oleh lelaki tampan itu. "Beningku, aku sangat menyayangimu," bisik Gara tepat di atas kening Bening yang masih menyatu dengan bibirnya. Hati Bening jadi bergetar hebat. Ungkapan tulus itu membuat Bening ingin menjatuhkan air mata. Benar, mengapa tidak sendari dulu saja mereka berdua dipertemukan? Bening kemudian meraih selimut, lantas menyelimuti tubuh mereka berdua. Bening meringkuk di dalam pelukan Gara malam itu. Semakin kesini, mereka semakin menyadari bahwa ada perasaan yang benar-benar besar untuk mereka berdua. Hubungan ini tidak hanya sekedar tentang enak saja, tapi karena memang sudah ada sesuatu di dalamnya. Bening jadi sangat takut membayangkan jika suatu saat nanti setelah ia benar-benar bisa menghadirkan anak dan melahirkan, lalu ia akan dipisahkan dengan buah hatinya juga Gara. Bening tidak bisa memastikan apakah hidupnya akan normal atau malah jadi berantakan karena kehilangan dua orang tercinta itu. Namun, hidup terus berjalan. Kesepakatan juga sudah dibicarakan. Jadi, Bening hanya menyerahkan semua ini kepada garis takdir yang nanti mungkin akan benar-benar menyatukan mereka pada sebenar-benarnya ikatan. Apakah pernah mendengar sebuah ungkapan dari cerita novel atau film? Ungkapan apa itu, Mas Gara? Ada orang-orang yang pernah bilang bahwa sejatinya cinta sejati itu akan bertemu pada waktu yang tepat.
ketika sudah banyak dari mereka yang melalui berbagai macam rintangan dalam hubungan. Apa kau juga pernah mendengar, sebelum kita dipertemukan dengan orang yang tepat, maka Tuhan akan lebih dulu menguji kita dengan orang yang salah, yang kita kira adalah orang yang paling baik untuk hidup kita. Tentu saja Bening pernah mendengarnya, Mas Gara. Apa yang Mas Gara katakan barusan itu adalah sebuah kebenaran, bahwa sejatinya kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat setelah sebelumnya hancur bersama orang yang salah. Gara mengangguk, lalu kembali memeluk Bening dengan begitu erat, seolah ia takut sekali kehilangan perempuan muda yang kini sudah menjadi istrinya itu. Sekarang kita tidur ya, besok kau harus pergi ke kampus untuk mengurus berkas-berkas perkuliahanmu. Iya Mas Gara, tidur yang nyenyak ya Mas, bermimpilah yang indah. Kau juga sayangku, kata Gara membalas kata-kata Bening barusan. Setelah itu, mereka saling memejamkan mata dengan membawa perasaan mereka masing-masing untuk terus menjaga hingga waktu yang tidak bisa mereka tentukan batasnya. Bening tidak terlalu berharap banyak dengan hubungannya dengan Gara, meskipun ia ingin sekali menikah hanya sekali seumur hidupnya, dan kalau bisa hanya berhenti pada Gara dan tidak akan berlanjut lagi kepada lelaki lain. Karena Bening paham sekali, orang yang pertama kali mengambil kesuciannya yang selama ini selalu dia jaga adalah orang yang tepat yang akan menikmati sisa-sisa kesucian itu seumur hidupnya. Dialah satu-satunya sang pemilik kehormatannya. Tidak ada yang tahu perkara jodoh. Bening terkadang manusia dipertemukan dengan jodohnya ketika dia sudah ujur atau ketika dia masih bocah yang melihat jodohnya untuk pertama kali dalam bayangan semua yang suatu saat akan terwujud menjadi sebuah kenyataan. Lalu ada yang melihat jodoh sebagai musuh yang mereka benci di masa lalu, tetapi menjadi orang yang paling berarti di masa depannya. Atau seperti kita Bening, yang akhirnya bertemu tapi setelah aku lebih dulu mencintai orang yang salah. Bening tak menyahut dengan kata-kata. Kalimat Gara barusan sebelum ia sempurna memejamkan mata dan masuk ke dalam mimpinya, Bening hanya memberikan tanggapan melalui pelukannya kepada Gara yang semakin erat. Sebuah pelukan sudah cukup untuk menafsirkan perasaan mereka masing-masing. Episode 52. Sesuai rencana, akhirnya hari ini tepat ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi, Gara membawa Bening ke universitas impian Bening dulu. Meski sempat mengubur keinginannya untuk bisa berkuliah di universitas itu dulu saat di rumah sakit. Akhirnya hari ini Gara mewujudkan keinginan Bening yang juga didukung penuh oleh Nyonya dan Tuan Besar. Ayo kita turun, lihat banyak sekali calon-calon mahasiswa baru yang akan mendaftar. Gara menoleh sembari membuka sabuk pengaman Bening. Bening membalasnya dengan senyuman yang sama lalu turun bersama dengan Gara. Bening berjalan di sisi Gara dengan sedikit tertunduk. Meski kini dia sudah berstatus sebagai istri lelaki hebat dan terkenal sukses itu, ia tetap saja masih kerap merasa rendah diri karena sadar dia hanyalah gadis kampung. Sayang, kenapa menunduk begitu? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Gara sembari meraih jemari Bening lalu menggandengnya. Malu Mas Gara, minder, ungkap Bening jujur. Gara tersenyum. Itu yang dia suka dari Bening, benar-benar polos dan apa adanya. Sikapnya yang pemalu itu kadang membuat Gara gemas. Kalau saja mereka sedang tidak di tempat umum, akan dikecupnya bibir Bening yang berbelah itu. Kenapa malu? Kau sangat cantik. Justru Mas yang mulai ketar-ketir nanti kau digoda kakak-kakak tingkatmu. Mendengarnya, Bening jadi tersenyum juga. Ia mengangkat kepala lalu membalas genggaman jemari Gara yang saat ini sedang menggandengnya.
Mereka mulai bergabung dengan para calon mahasiswa lain untuk melakukan pengisian form pendaftaran dan melampirkan berkas-berkas penting yang sudah Bening bawa di dalam map. Selama Gara menuntut Bening mengisi form pendaftaran itu, banyak sekali yang memandang ke arah mereka. Mungkin karena wajah Gara yang tidak asing dan sering muncul di sampul majalah bisnis, atau mungkin karena dia terlalu tampan hingga banyak yang mencuri pandangannya. Bening akan mengambil jurusan bisnis. Boleh Mas, Gara? Tanya Bening meminta pendapat Gara yang segera disetujui Gara dengan anggukan. Kegiatan itu terus berlangsung dengan Gara yang begitu sabar menemani Bening. Mas mau ke toilet ya, selesaikan dulu ya. Kalau tidak tahu nanti dikosongkan, biar Mas bantu. Baik Mas Gara, Bening bisa kok. Baiklah sayang. Gara mengusap kepala Bening lembut lalu segera berlalu dengan banyak sekali mata yang memandang. Saat Bening tengah serius mengisi berkas yang dibutuhkan, seorang terlihat mendekat. Bening mendongak, dilihatnya sosok yang dia kenal. Bening, Bang Dani. Bening tersenyum. Kau mendaftar kuliah di sini ya? Tanya Dani antusias. Bening hanya tersenyum dan mengangguk. Dia baru ingat kalau Dani juga berkuliah di universitas itu. Artinya pemuda itu akan segera jadi kakak tingkatnya. Iya, ini sedang mengisi pendaftaran. Mau aku bantu Ning? Tawar Dani penuh harap. Bening mendongak lagi, tapi kali ini dia menggeleng. Gak apa-apa barang, Bening bisa sendiri kok. Lagi pula ada Mas Gara yang tadi membantu. Wajah Dani jadi pias meski tak ia tunjukkan secara langsung di depan Bening saat ini. Seorang berdehem di belakang Dani. Senyum Bening menggembang. Aku ke sana dulu Ning. Dani segera pergi dengan Gara yang menatapnya datar. Teman Bening satu desa, Mas Gara. Bening mencoba menjelaskan agar Gara tak salah paham. Ya, Mas tahu kok, kan pernah bertemu beberapa kali dengannya dulu. Bening melanjutkan lagi, mengisi halaman terakhir sebelum ia menyerahkannya ke panitia kampus. Bening tinggal menunggu pengumuman nanti, dan kalau diterima sebagai mahasiswi di sana, perkuliahan akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan yang akan diawali dengan ospek. Sebelumnya, tentu saja Bening harus ikut tes tertulis dulu sebagai syarat awal penentuan lolos tidaknya dia untuk kuliah di sana. Jadi, kapan jadwal tesnya sayang? Tanya Gara setelah mereka berada di mobil. Kata ibu panitia tadi sekitar 1 minggu lagi. Mas Gara, nanti akan dikabari lewat email dan pesan. Gara mengangguk paham. Ia melihat ponsel Bening yang tentu saja harganya sangat murah itu. Gara melajukan mobilnya ke sebuah phone store terkenal di Jakarta. Buat apa kemari Mas? Tanya Bening tak mengerti. Mau ajak Bening beli ponsel baru. Ayo turun. Bening belum sempat mencerna apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Yang jelas sekarang Gara sudah menggenggam jemarinya lagi lalu membawanya masuk ke sana. Mereka langsung disambut oleh staf yang berseragam rapi. Gara membawa Bening ke atas etalase ponsel paling mahal di sana. Namun tatapan Bening malah fokus pada foto seorang perempuan cantik yang sedang memegang ponsel mahal itu sambil tersenyum. Sebuah banner besar di dalam ruangan itu dengan wajah yang begitu akrab kini dengan kehidupannya. Mas, foto Nyonya Besar ada di sana. Wah, Nyonya Besar cantik sekali, puji Bening dengan Gara yang hanya melihatnya sekilas. Biarkan saja Bening, ayo pilihlah warna apa yang kau mau. Tapi ponsel Bening belum rusak lagi. Mas Gara, Bening berujar dengan bingung. Sayang, ganti ponsel itu, gak mesti nunggu dia rusak dulu. Ayo, mau yang mana? Cepetan pilih, habis ini kita akan pergi makan es krim. Bening tersenyum juga. Akhirnya, karena Gara terus mendorongnya memilih, Bening memilih warna hitam mengkilap.
Pelayan phone store itu segera membuat pesanan Gara. Beberapa staf terlihat berbisik karena mereka menyadari bahwa kasih lelaki bersama Bening itu adalah suami dari model di dalam banner besar yang tadi Bening tunjuk. Namun Gara tak mengubris mereka. Ia malah semakin menunjukkan kemesraannya dengan Bening di depan umum dengan tidak melepaskan genggaman tangannya kepada Bening hingga mereka sampai dekat mobil. Sementara di sebuah lokasi pemotretan, Repi yang tengah break mendapatkan telepon dari salah satu teman modelnya. "Beb, suamimu sama cewek, masih muda banget. Suamimu nikah lagi?" tanya teman Repi, membuat Repi tersentak kaget. Enggak, itu kayaknya sepupu jauh dia yang baru merantau ke Jakarta. Tapi mesra banget loh, Cin. Kali ini Repi tidak menyahut. Ia segera mematikan sambungan telepon dan melempar ponselnya dengan kesal ke atas pangkuannya sendiri. Repi rasanya baru sadar kebahagiaan dia adalah Gara, bukan karir dan popularitas yang melambung. Episode 53. Repi syuting dengan pemotretan hari ini dengan tidak tenang. Dia tidak fokus dan beberapa kali harus mendapatkan teguran dari sutradara. Berkali-kali juga lupa skenario. Repi duduk di bangku khusus kru dan pemain film. Ia memijit pelipisnya. Kepalanya dipenuhi beban pikiran tentang Gara yang mesra dengan istri baru. "Fokus, Rep." Bayuki datang sembari menghempaskan skrip film ke atas meja di samping Repi, membuatnya jadi terlonjak. Dan seketika sadar dari lamunan yang lebih dominasi oleh rasa benci berkepanjangan. "Sorry mbak, aku memang lagi nggak bisa fokus. Tapi nanti aku coba buat lebih fokus ya," Repi berkata dengan lelah sambil terus memijit keningnya. "Masalahmu itu apa sih, Rep? Kok bisa gak jangan bawa masalah apapun dari lokasi syuting? Karirmu lagi cemerlang, tawaran dari segala penjuru datang terus. Akan sangat sayang kalau mereka melihatmu tidak profesional. Dari tadi Mas Rudi juga sudah tegur. Mestinya kau bisa lebih fokus," ucap Yuki dengan tegas sembari menyebut nama sutradara Repi saat ini. Repi mendengus. Sebal, tapi dia tidak bisa protes karena memang sadar bahwa dia salah karena sudah membawa masalah rumah tangganya ke lokasi syuting. "Oke mbak, aku pasti fokus sekarang." Repi bergegas menuju tempat syuting lagi dengan lebih fokus. Akhirnya setelah sempat berkali-kali cut, Repi bisa kembali serius dengan pekerjaannya. Setelah selesai syuting, Repi mencoba menelepon Gara. Dia bermaksud untuk mengajak Gara pergi ke mall, tetapi berkali-kali panggilan teleponnya tidak diangkat. Repi mendecak sebal. Gara sangat sulit untuk dihubungi saat ini. "Gara-gara gadis sialan dan kampungan itu, aku jadi kehilangan Gara. Kau harus menerima akibatnya." Repi menunggu sembari menatap jalanan dari dalam mobilnya sendiri. Di kediaman Nyonya Besar sendiri saat ini, Bening baru saja selesai memasak untuk makan malam nanti. Dia juga sudah menyampaikan kepada Nyonya Besar bahwa ia akan segera mendapatkan pengumuman mengenai lolos tidaknya di dalam seleksi pertama penerimaan mahasiswa baru kelak. "Tapi akan ada tes kata Bening yang sekarang sedang memijat Nyonya Besar di pinggir kolam renang. "Kau pasti bisa. Mama dengar kau dulunya adalah murid yang cerdas," balas Nyonya Besar dengan mata terbejam. "Semoga Bening janji akan rajin belajar lagi. Ya, tapi jangan lupa juga kau harus bisa membagi waktu antara belajar dan melayani suamimu," Nyonya Besar mengingatkan kepada Bening yang segera mengangguk. "Bening mengerti, Asih lewat di depan mereka. Tatapannya menghunus ke arah Bening. Bening mengabaikan dengan tetap fokus memijat ibu mertuanya itu. Asih semakin iri saja karena Bening sebentar lagi juga akan kuliah. Asih mulai
Asih mulai menaruh kecurigaan kepada Bening yang begitu mudahnya diterima oleh Nyonya Besar dan juga Tuan Muda. Jadi ketika Asih melihat Repi bertandang ke rumah Mega itu selepas syuting, ia segera mendekat ke arah Repi. Repi benci Bening, pasti perempuan itu mudah untuk diprovokasi. Nyonya Muda, panggil Asih kepada Repi yang tengah tersandar di tiang teras luas rumah itu sambil memainkan ponselnya. Ia memang sengaja berada di sana untuk menyambut Gara lebih dulu kelak. Repi mengerut dahi, menatap tak tertarik dengan Asih yang sedang berdiri di belakangnya. "Ngapain kamu kesini?" tanya Repi malas. "Ada yang mau saya kasih tahu ke Nyonya Muda, dan ini tentang Bening." Repi menoleh lalu memberikan perhatiannya kepada Asih yang merasa menang kali ini. "Kenapa dia?" tanya Repi cepat. "Nyonya sadar tidak? Sepertinya ada yang tidak beres dari Bening." "Maksudmu apa sih? Jangan berbelit-belit begitu," sergah Repi kesal. "Begini Nyonya Muda, kalau menurut saya Bening itu memakai guna-guna atau pelet. Sebab aneh saja jika semua orang di rumah ini menyukai dia. Sepertinya dia memakai pelet untuk memikat Tuan Muda." "Guna-guna?" Repi tak percaya tentang hal mistis semacam itu. Tetapi saat ia mendengar itu dari Asih, tak urung dia merasa mungkin hal itu benar adanya. "Kamu melihat perempuan itu?" tanya Repi kepada Asih yang segera mengangguk. Repi masuk ke dalam dan seperti kata Asih barusan, Bening pasti sudah selesai memijat ibu mertuanya karena sulit untuk bangun. Bening sedang menyiram tanaman ketika Repi menyentak Bening membuat selang yang Bening pegang jatuh terhempas. "Ada apa ini Nyonya Muda?" Bening mengikuti langkah Repi yang menyeretnya ke belakang rumah hingga tak ada yang melihat mereka. "Katakan dan jujur, kau sudah mengguna-guna suami dan mertuaku kan, agar kau bisa mendapatkan simpati dari mereka." "Nyonya salah, saya tidak sehina itu sampai memakai ilmu hitam untuk menarik simpati orang lain. Demi Tuhan saya tidak melakukannya." "Alah, kau pasti membawanya ke desamu kan? Kau memang iblis Bening." "Saya tidak melakukannya. Saya tidak seperti itu Nyonya." Bening berontak saat Repi mulai mengambil pasir dan hendak meraupnya ke wajah dan mulut Bening. Bening meronta sekuat tenaga, tetapi Asih menahan tangannya membantu Repi menyakiti Bening. Sampai akhirnya suara Gara menggelegar membuat Repi dan Asih refleks melepaskan Bening, membuat Bening terhempas ke atas tanah. "Apa yang kalian lakukan kepada istriku?" Gara berang. Nyonya Besar setengah berlari bersama para pelayan lain. Nyonya Besar menutup mulutnya melihat Bening yang wajahnya sudah kotor oleh pasir. "Gara, dia memakai pelet. Dia sudah mengguna-guna kamu agar berpaling dariku." Gara melangkah cepat, lalu tanpa Repi duga, Gara melayangkan tamparan keras di wajahnya. Wajah Repi memerah, matanya berkaca-kaca, sakit pipinya. Asih gemetar ketakutan. "Kau angkat kaki dari rumah ini." Gara menunjuk Asih yang seketika lemas. Nyonya Besar mendekat lalu membawa Bening. Ia menggeleng melihat Repi sekelas tetapi tidak mengatakan apapun. Gara segera menyusul Mama yang sudah membawa Bening ke dalam. "Apa yang kalian lihat? Bubar!" Repi berteriak dengan gerang ke arah semua pelayan termasuk Asih yang hanya bisa diam 1000 bahasa. "Bening tidak seperti itu Mas Gara. Bening tidak pakai pelet. Agama jelas melarang hal itu dan Bening sangat takut menyekutukan Tuhan dengan ilmu sihir." Bening berkata pelan, nyaris tak terdengar. Gara segera meraih Bening, memeluknya erat sekali hingga pasir yang belum sepenuhnya hilang di wajah Bening menempel sempurna di kemeja kerjanya. Repi sudah keterlaluan. Gara harus mengambil tindakan tegas kepada perempuan itu. Episode 54. "Sudah sayang, Mas tahu kau tidak seperti itu. Itu fitnah yang sangat keji. Aku memang menyayangi kau Bening, bukan karena ilmu pelet atau ilmu sihir,
Salah benar-benar sudah keterlaluan. Tunggulah di sini Bening, biar aku memberi pelajaran kepadanya. Bening tak sempat mencegah Gara untuk memberi perhitungan kepada Repi yang sekarang sedang berdiam diri di belakang. Nyonya besar tampak sedang menceramahinya, namun Repi hanya diam saja. Ma, biar aku yang mengurusnya, Gara berkata dengan tatapan tajam terarah kepada Repi yang nyalinya langsung menciut. Jangan lagi memakai kekerasan Gara, biar bagaimanapun dia seorang perempuan, dia juga adalah istrimu. Gara tak menyahut, hanya diam. Walau rasanya Gara ingin sekali menampar wajah dan mulut Repi sekali lagi dan menuntaskan rasa jengah dan marahnya kepada perempuan itu. Kamu tega menampar aku tadi. Sekarang kamu mau menamparku lagi? Tanya Repi sambil berdiri di depan Gara, berusaha mencari lagi keberanian dalam dirinya. Oh, kau menantangku rupanya. Aku tidak mungkin akan berlaku kasar kepadamu kalau kau juga tidak berlaku menggelikan seperti tadi. Demi gadis kampung itu, kamu tega menyakitiku, Gara. Aku ini istri kamu. Sebelum dia, aku yang lebih dulu menjadi istri kamu. Ya, tapi kau sendiri yang membuat aku muak dengan sifatmu, Sela. Hanya karena termakan omongan pembantu itu, kau tega memasukkan pasir ke mulut Bening. Kau juga tega meraup wajahnya dengan pasir kotor itu. Dia memang kotor, Gara. Perempuan apa namanya yang tega merebut semua suami orang lain dan menggodanya hingga lelaki itu akhirnya menikah dia. Apa namanya kalau bukan kotor? Teriak Repi berang. Kalau dia memang tidak memakai pelet, berarti dia menggunakan kemaluannya untuk menjeratmu. Jaga mulutmu. Kau harus tahu satu hal. Bening menikah denganku dalam keadaan suci. Akulah yang merenggut keperawanannya. Dia tidak pernah menggodaku. Bahkan ketika aku melihatnya di rumah ini untuk pertama kali, akulah yang lebih dulu jatuh hati kepadanya. Pertengkaran itu akhirnya kembali pecah. Repi mengepalkan tangannya, merasa bahwa Gara tak lagi memperhitungkan keberadaannya sebagai istri. Jatuh hati katamu? Ya, aku jatuh hati kepadanya. Aku menikahi Bening bukan semata-mata karena aku menginginkan anak. Aku menginginkannya juga. Dia yang punya semua hal yang tidak kau punya, Sela. Oh, kau membandingkan aku dengan dia yang kampungan itu, hah? Apa yang aku tidak punya dibandingkan dia? Tentang Repi dengan mata sudah memerah. Waktu. Dari sekarang kau menambahkannya dengan satu hal. Kau tidak bisa mengandung lagi karena produk-produk kecantikan yang kau gunakan selama ini. Gara memukam Repi dengan kalimat-kalimat itu. Tanpa terasa air mata Repi mengalir. Benar, semua karena kesalahannya. Semua karena ulahnya sendiri. Namun Repi tak mau kehilangan Gara. Dia tidak rela kehilangan lelaki yang begitu dicintainya. Lalu apalagi yang membuatku harus bertahan denganmu, Sela? Tidak ada bukan? Lebih baik kita enggak, hentikan Gara. Sampai kapanpun aku nggak mau berpisah dari kamu. Gara duduk di depan Repi. Pandangannya begitu lelah, mengisyaratkan bahwa dia sudah betulan tak ada lagi rasa dengan perempuan yang sudah 5 tahun menjadi istrinya itu. Dulu cinta membelenggu Gara begitu kuat kepada Repi. Tapi setelah menjalani biduk rumah tangga berdua kurang lebih 5 tahun ini, yang Gara rasa hanyalah sebuah kehampaan. Lalu Bening datang bagai angin segar dan membuat cinta kembali untuknya. Sampai kapanpun aku gak mau berpisah dari kamu, Gara. Kamu ingatkan janji kamu sama ibuku dulu. Jangan lupa itu. Sebelum mamaku meninggal, kamu berjanji akan selalu menjagaku. Kamu gak boleh lupa itu. Lalu Repi berlari. Diraihnya tas lalu ia pergi keluar. Gara sendiri terdiam. Betul, 5 tahun yang lalu Gara meminta Repi kepada mamanya. Satu-satunya orang yang menyayangi Repi saat itu. Dia berjanji kepada mertuanya yang telah tiada itu. Dia tidak akan meninggalkan Repi apapun yang terjadi. Gara hampir lupa tentang janji itu. Kalau saja tidak Repi ingatkan tadi. Namun bagaimana bisa dia mempertahankan perempuan yang bahkan tak pernah menghargainya sebagai seorang suami.
Gara menggeleng. Dia tidak boleh termakan kata-kata Repi yang menahannya dengan janji di masa lalu. Dia tetap akan menceraikan Repi. Keputusannya sudah bulat. Mas Gara menoleh. Menemukan Bening sudah berganti pakaian dan sudah segar kembali. Jangan pecat Mbak Asih. Dia sudah minta maaf kepada Bening. Gara menggeleng. Itu juga sudah menjadi keputusannya. Dia muak melihat Asih yang selalu mencari masalah dengan Bening. Tidak bisa Bening, Mas tetap akan mendepaknya dari rumah ini. Tuan muda, maafkan saya. Saya memang yang selama ini sudah jahat kepada Bening. Nyonya, tolong jangan pecat Asih. Adik-adik masih kecil, ibu sakit-sakitan. Tolong Nyonya. Asih menunjuk Bening dan Nyonya besar yang baru datang itu bergantian. Nyonya besar itu hanya menggeleng melihat kelakuan pelayan itu. Itu terserah putraku sih. Kau juga sudah keterlaluan. Sudah aku bilang jangan bikin ulah lagi. Saya menyesal Nyonya. Tuan muda, Bening, maafkan aku. Tergugu Asih menangis. Tak menyangka tuan muda yang selama ini acuh tak acuh kepada siapapun itu sekarang betulan ingin memecatnya. Mas Gara, Bening sudah memaafkan Mbak Asih. Tolong Mas Gara juga begitu. Kasihan. Gara menatap Bening sendu. Mengapa istri keduanya itu begitu pemaaf? Gara akhirnya melihat Asih yang sedang menangis. Satu kesempatan lagi. Asih mengangkat wajahnya. Senyum mulai terukir. Terima kasih tuan muda. Saya masih bisa bekerja kan? Ya, dengan satu syarat. Yang harus kau penuhi sekarang. Apapun akan saya lakukan tuan. Gara diam sesaat dengan Asih yang masih menunggu. Berlututlah di depan Bening. Tunjukkan penyesalanmu. Asih tersentak kaget. Nyonya besar dan Bening tak kalah kagetnya. Bening menggeleng. Dia tidak bisa seperti itu. Baik tuan muda, saya akan berlutut untuk Bening. Baru saja hendak berlutut, Bening segera menahan Asih. Dia menggeleng pelan. Jangan seperti ini Mas Gara. Jika Mbak Asih melakukan itu, Bening akan dihantui rasa bersalah seumur hidup Bening. Sebab kalau ingin berlutut, maka Mbak Asih bisa melakukannya di depan Tuhan dan juga ibu yang sudah melahirkannya, bukan kepada Bening. Asih hanya bisa menangis mendengar itu. Sekarang dia betulan yang mau pergi dari rumah itu. Rasanya tak ada lagi muka melihat Bening yang sudah menyelamatkan harga dirinya. Kau selamat. Gara mendesis lalu membawa Bening ke dalam dan menjauh dari Asih. Kembali bekerja sih. Ingat jangan diulangi lagi. Nyonya besar hanya bisa menggeleng menatap Asih yang masih tertunduk lesu. Lalu beberapa jam kemudian telepon rumah berbunyi. Bu Tuti dari belakang mengangkatnya dan seketika membeku kaget. Ia segera menutup telepon dan menuju ke ruang keluarga di mana tuan dan nyonya besar sedang bersantai. Duh, Gusti, nyonya. Nyonya besar jadi kaget. Dia menoleh. Apa sih, Ti? Jangan ngagetin begitu. Matinya mati. Ada yang mau mati. Tuti, bicaralah yang jelas. Kalau tidak, saya potong gaji kamu. Ancam tuan besar yang sudah gregetan. Itu tuan besar, Nona Repi. Kenapa Repi? Bunuh diri ya? Bunuh dirinya. Meneguk racun serangga sekarang kritis di rumah sakit. Ya Tuhan, Nyonya besar dan Tuan Wibowo segera beranjak. Tak lupa mereka juga menelpon Gara yang sedang di luar bersama Bening. Episode 55. Gara membeku dengan ponsel yang masih menempel di telinga. Ia kemudian melihat Bening yang sedang menikmati es krim. Mereka sekarang sedang di salah satu kedai es krim yang cukup ramai oleh pengunjung. Lalu tadi papa menelpon. Mas Gara, kenapa jadi tegang begitu? Tanya Bening setelah menyadari perubahan air muka suaminya. Bening, ayah menyusul papa dan mama ke rumah sakit. Gara segera berdiri sambil mengajak Bening keluar. Bening masih bingung tapi tak mau bertanya dulu. Setibanya mereka di dalam mobil barulah Bening bertanya. Ada apa ini Mas Gara? Papa dan mama kenapa masuk rumah sakit? Tanya Bening dengan raut wajah panik pula. Bukan papa atau mama sayang, tapi Sela minum racun, mau bunuh diri.
Sambil sembari menyetir, Gara juga menjelaskan. Bening menutup mulutnya. Buntut kejadian hari ini ternyata berujung dengan Repi yang nekat meneguk racun serangga untuk mengakhiri hidupnya. Gara tampak tetap berusaha tenang dengan terus fokus menyetir. Ia juga tidak menyangka kalau Repi akan senekat itu ingin mengakhiri hidupnya. Semoga Nyonya Muda bisa diselamatkan, Mas. Bening bergumam kecil. Gara menoleh lalu mengangguk. Meski Gara tidak lagi ingin mempertahankan pernikahannya dengan Repi, tetapi dia juga tidak sampai hati mendengar berita ini. Kalau saja Repi mau menyingkirkan rasa egoisnya, tentu saja ia tidak akan setega itu melayangkan kata cerai untuk Repi. Sikap Repi yang luar biasa keterlaluanlah yang telah membuat Gara marah besar. Apalagi Repi sampai bertindak kasar kepada Bening. Mereka sampai di rumah sakit kemudian. Di sana terlihat kedua orang tuanya juga menejar Repi. Gar, tadi aku ke tempat kalian. Mau antarkan barang. Dia yang ketinggalan di lokasi syuting. Sewaktu aku datang, rumah kalian pintunya terbuka. Repi tidak menjawab panggilanku dan aku menemukannya sudah berbusa di dapur. Mbak Yuki menjelaskan kepada Gara yang segera mengangguk. Makasih Mbak Yuki. Untuk beberapa minggu ke depan, biarkan Repi di rumah saja. Sampai dia pulih betul, baru aku akan menemuinya lagi. Gara, Repi tampak burung akhir-akhir ini. Di lokasi syuting, dia juga tidak fokus. Saya harap dia segera pulih. Gara lagi-lagi tak menyahut. Hanya diam tapi mengangguk. Bening sendiri menatap Repi dengan banyak alat medis di tubuhnya itu. Kondisi perempuan itu kritis, tetapi racun bisa segera dinetralkan karena manajer membawanya cepat. Gara, panggil Tuan Besar. Gara mendekat. Untuk sementara, jaga emosimu ya. Papa tahu kamu pusing menghadapi semua ini. Tapi kalau sudah begini juga bahaya. Repi nekat mengakhiri hidupnya seperti ini. Gara bingung, Pak. Tenanglah dulu. Tenangkan dulu diri kamu. Papa yakin semuanya akan berlalu. Jangan buru-buru mengucapkan perpisahan sekarang ini. Kondisinya sedang genting. Biarkan sementara Bening aman bersama kami. Dan kau turunkan egomu untuk merawat Repi. Gara mengusap wajahnya. Ia lelah, tetapi tak punya pilihan untuk terus mendampingi Repi sampai melewati masa kritisnya. Nyonya Muda juga tampak sedang bersama Bening. Bening, nanti ikut pulang ya bersama Mama dan Papa. Biarkan Gara yang menjaga Repi di sini. Baik, Ma. Bening mengangguk. Ia juga menatap Gara yang terlihat begitu lelah di balik sikap tenangnya. Bening kemudian mendekati Gara dan mengusap rambut suaminya itu lembut. Gara duduk di kursi, meraih pinggang Bening yang sedang berdiri, lalu memeluknya erat, merebahkan kepalanya di parut Bening. Gara tak peduli pada orang-orang yang lewat. Mas Gara, temani Nyonya Muda ya. Bening berkata lirih, meski tak ingin pula dia membiarkan Gara seorang diri saat ini. Ya sayang, kau pulang ya, istirahat. Bening mengangguk lagi. Gara masih memeluk pinggang Bening cukup lama. Setelah itu, hampir beberapa menit berlalu, baru Dis melepaskan Bening. Mas Gara juga nanti istirahat ya. Gara mengangguk, lalu membiarkan kedua orang tuanya membawa Bening pulang ke rumah. Bening menoleh, menatap Gara yang masih enggan melepaskan pandangannya dari Bening yang semakin menjauh. Gara teringat pula dengan tespek yang sempat mereka beli sebelum singgah ke kedai es krim tadi. Bening bilang dia sudah telat menstruasi. Hal itu membuat Gara sangat bersemangat membeli tespek sampai 3 biji. Rencananya besok dia akan menunggu Bening di depan kamar mandi untuk melihat hasilnya. Setelah malam larut, dengan Gara yang menunggu di depan ruang ICU, ia melakukan panggilan video dengan Bening. Nampak wajah Bening yang cantik sedang tersenyum dalam keremangan malam. Sebentar lagi tidur ya Bening, kata Gara sambil menatap Bening rindu. Ingin rasanya ia memeluk Bening hingga mereka terlelap malam ini. Ya Mas Gara, sayang, besok jangan lupa. Bening tampak
mengingat, tapi kemudian dia segera mengangguk. Bening akan telepon Mas Gara begitu hasilnya keluar. Gara mengangguk lagi. Lalu setelah beberapa memberi kecupan dari jauh, ia memastikan sambungan telepon. Gara kemudian menatap Repi yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dari kaca di tengah pintu. Besok mungkin benihku sudah bersemayam di rahim bening, Sela. Mari nikmati takdir kita. Aku sudah melakukan yang terbaik selama kita berumah tangga. Gara mendesis pelan, lalu kembali duduk di tempatnya semula dan mulai memejamkan mata. Repi memang sekarat. Gara memang kasihan, tapi tak lagi menemukan cintanya untuk perempuan itu.